Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'almihi darin amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang saya hormati, pengurus DKM Masjid Raya Baitul Ma'mur, para asatidz, para hujjaj dan para jamaah sekalian yang kebetulan sedang sholat di Masjid Baitul Ma'mur. Sebelum saya mulai, saya memohon bacaan suratul Fatihah untuk saudara saya yang meninggal dunia ya. Tadinya saya mau pulang tadi, tapi ternyata nunggu anaknya yang dari luar negeri, jadi kemungkinan besok pagi baru dimakamkan. Jadi alhamdulillah saya tetap bisa ngaji ya. Mungkin pertengahan malam nanti saya akan pulang, dan insya Allah besok pagi saya bisa mengirim jenazah untuk dikuburkan. Saya mohon bacaan Fatihahnya. Wa ila rohi khususan Umarni. Semoga Allah ampuni segala dosanya dan Allah lipat gandakan amal ibadahnya, serta Allah lapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah minal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, masih membahas tentang iman yang ketiga, yaitu imanul muqarrabin. Imannya orang-orang yang dekat dengan Allah. Di sini ada seorang ulama atau ulama mutakallimin ya, seorang ulama ahli tauhid. Qala Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sadili ya. Abu Hasan As-Sadili seorang sufi, seorang ulama tauhid ya, seorang ahli thariqah Sadiliyah. Waqala Abdul Hasan radhiyallahu anhu wa hablana haqiqatal imani bika hatta la nakhafu ghairaka wa la narju ghairaka wa la nuhibbu ghairaka wa la na'budu syai'an siwaka. Kata Imam Abu Hasan As-Sadili, beliau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, wa hablana haqiqatal iman, anugerahkan kepada kami hakikat iman ya, hakikatul imani bika, anugerahkan kepada kami hakikat iman kepadamu, hatta la nakhafu ghairaka, sehingga kami tidak ada yang kami takuti kecuali Engkau. Itu kata Imam Abu Hasan As-Sadili. Wala narju ghairaka, dan tidak ada dari kami yang berharap selain Engkau. Ya. Ada 4 doanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Yang ketiga, wala nuhibbu ghairaka, dan kami tidak ada yang berhak yang kami sesungguhnya cintai kecuali Engkau. Kemudian yang keempat, wala na'budu syai'an siwaka, dan kami tidak pernah menyembah sesuatu apapun selain Engkau. Ini doa Imam Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili itu seorang wali kutub ya, seorang waliullah, seorang syekh mu'allim. Kalau kita pernah membaca salah satu doanya
yang beliau tulis, ya, itu namanya Hizb Bahri, Hizb Bahri, Hizb Lautan. Kenapa? Ketika beliau berlayar di tengah lautan, tiba-tiba kapal yang beliau tumpangi tidak bergerak, ya. Akhirnya beliau tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendikte doa. Dalam mimpinya Imam Abu Hasan Al-Sadili didikte oleh Rasulullah, ya, panjang. Makanya disebut Hizb Bahri. Dan wakilah setelah ditulis maka doa itu dilemparkan ke laut. Jadi doa yang beliau susun persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dalam mimpinya. Setelah selesai beliau menulis di kapal doa namanya Hizb Bahri. Kapal itu bisa bergerak lagi. Ya. Ini doa kalau saya di pesantren itu Hizb Bahri itu nggak sembarangan. Santri kalau sudah syariatnya kuat, kokoh syariatnya, baru kiai memberikan ijazah doa Hizb Bahri. Ya, itu isinya sholawat dan kemudian ayat-ayat surat Yasin. Ya, yang diantara doanya, Allahumma sakhir lana kama sakhartal bahra li sayyidina Musa alaihi salam, wa sakhartan nar li sayyidina Ibrahim alaihi salam, wa sakhartal jinna wal insa li sayyidina Sulaiman alaihi salam. Ya. Kata Imam Abu Hasan As-Sadili, tidak ada yang aku takuti kecuali engkau, ya kan? Memang kalau para wali itu begitu, ya kan? Allah takhafu wa la tahzanu, ya kan? Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah, kan gitu. Yang kedua, tidak ada kita berharap kecuali kepada Allah. Ini kebanyakan dari kita, saya sendiri, kadang-kadang kita berharap kepada manusia 1000%, tapi berharap kepada Allahnya hanya 100%. 900% percaya kepada manusia, 100% kepada Allah. Ini terbalik, kan gitu. Sehingga dalam ungkapan terjemahnya begini, mintalah, kan Allah sudah mengatakan memintalah hanya kepadaku. Mintalah kepada Allah sesering mungkin, karena Allah tidak pernah habis, ya kan? Dan meminta kepada manusia jangan sesering mungkin, karena manusia itu terbatas. Semakin sering diminta, semakin bosan itu kalau manusia. Gak usah orang lain, Pak, saudara kita, mungkin keluarga kita sendiri. Bosan kita minta mulu, ya. Memang sifat manusia bosan. Kenapa? Karena manusia itu fakir. Yang kaya itu Allah. Tapi Allah itu semakin kita minta semakin senang. Semakin kita tidak berdoa, Allah semakin tidak suka. Makanya kalau ada orang nggak berdoa, hanya mengandalkan ikhtiar tanpa doa, maka disebut orang yang sombong. Kan gitu. Ya. Ada banyak cara-cara kita minta sama Allah selain sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah. Tergantung kita niatnya apa. Banyak kebutuhan, sholat hajat, paginya sholat duha, ya kan? Memohon sesuatu supaya tidak bingung, sholat istikharah. Ada, ya kan? Kadang kita itu di situ, kita memaksimalkan ikhtiar tapi doa sekenanya, ya kan? Jadi kita nggak usah berpikir jauh, kita nggak usah memusyrikkan orang, Pak. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, ya kita sendiri juga syirik. Kan syirik itu kan tidak harus menyembah berhala, ya. Kita menyembah uang juga, gitu kan? Syirik juga, syirkul asghar. Bukan berarti kita tidak punya uang, gitu. Meminta kepada Allah. Asmaul Husna itu kan mengisahkan, menjelaskan, memaparkan bagaimana Allah itu zat yang maha segala-galanya. Minta kaya, ya Ghani ya Hamid, zat yang maha kaya, yang maha, ya kan? Aghnina bi halalika, ya Allah berikan aku kekayaan tapi halal, kan gitu. Seorang Abu Hasan As-Sadili, seorang sufi, seorang ahli thariqah,
seorang ulama ke seorang saudagar kaya raya, Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya. Jadi kita bukan berarti kita tidak berharap kepada manusia, tapi berharaplah ke manusia sewajarnya saja. Jangan sampai kita berharap kepada makhluk di luar kewajaran, ya kan? Karena kalau kita curhat kepada seseorang, ternyata persoalan yang dihadapi yang kita curhati sama juga, ya kan gitu kan? Kelihatannya bahagia ketika kita curhat, lu sama, gua juga begitu. Lu masih mendingan, gua kemarin lebih parah lagi, ya kan? Nah, kalau kita curhatnya kepada manusia, apalagi sekarang curhatnya gampang Pak, di medsos. Suaminya agak galak dikit, curhat di medsos. Istrinya telat masak, masakan kurang enak, curhat di medsos. Jadi aib kita tuh ketahuan semuanya di medsos kan gitu kan. Coba apa untungnya, ya kan? Nah, apa untungnya coba? Kesel dikit gitu kan, walaupun enggak dengan kata-kata tapi dengan gambar-gambar lagi sedih. Kata temannya, kenapa lo sedih? Ya gue sedih. Ya kita sedih bareng-bareng. Kata temannya kan gitu. Gitu ya. Kenapa kaya? Karena Allah nggak pernah habis Pak. Kita mau minta kekayaan, ya. 1 juta orang Allah berikan kekayaan seperti Nabi Sulaiman, Allah nggak bakal miskin, ya kan? Jadi ya kalau saya memaksimalkan ikhtiar dan memaksimalkan doa itu yang bagus. Ikhtiar kita maksimalkan, doa kita maksimalkan, itu yang diharapkan oleh Allah. Ya, jangan sampai ikhtiar sehebat mungkin, tapi doa seirit mungkin, kan gitu. Padahal Allah sudah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata sekecil apapun di bumi ini kecuali Allah berikan rezeki. Semut bisa makan, burung bisa makan, kan gitu. Asal kita mau bergerak gitu. Kan gitu. Tapi kok saya nggak kaya-kaya, kan gitu. Semua orang pengennya kaya raya, kok nggak kaya-kaya. Mau kaya tapi penyakitnya datang mulu tiap hari. Akhirnya kekayaannya habis buat berobat, ya kan? Yang paling penting itu ya kita dicukupkan, ya, sehat badan. Karena kadang-kadang ya tidak semua. Kita mengartikan rezeki itu adalah bentuknya materi Pak. Uang segepok, mobil mewah, rumah bertingkat, itu rezeki. Ini kadang-kadang kita sendiri yang mempersempit pengertian rezeki, ya. Jadi rezeki itu taruh naik, wah, istrinya cantik, suaminya tampan, pejabat tinggi, itu rezeki. Ya, padahal yang namanya rezeki itu sehat, uang pas-pasan, anak kita taat, istri kita taat, tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, rezeki. Ada orang yang kaya raya, mobilnya nggak kayak itu, tapi tiap hari bertengkar, ya kan? Suaminya menuduh istrinya selingkuh, istri menuduh suaminya selingkuh, dan sebagainya. Anaknya bingung, ya. Jadi karena apa? Kekayaan Allah, Allah beri kekayaan, tapi kan kadang-kadang Allah berpikir jauh Pak. Makanya Allah itu maha jauh, nggak seperti kita. Ya mungkin cukupnya kita segitu. Kalau tiba-tiba kita diberikan kekayaan, sombong kita bagaimana? Kan kayak korup, sombong Pak, ya kan? Jadi ya kaya dan miskin yang memang sudah sunatullah. Tapi kan ingat, paling lama 100 tahun. Nah, di akhirat nanti, makanya ada konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya diberikan kebahagiaan, di akhirat diberikan kebahagiaan. Tapi kalau kita cukup semuanya Allah perlihatkan di dunia, segala-gala punya, di akhirat kita miskin. Sehingga dalam bahasa Arab, sa'idun fid dunya wa saqin fil akhirah. Di dunia kita kaya raya, kita mati diperebutkan nama keluarga kita, tapi di akhirat kita sengsara jutaan tahun Pak, ya? Dan tidak ada orang yang meninggal itu kembali ke dunia, nggak ada. 100 tahun mungkin, ya? Tapi berapa ribuan, berapa juta tahun kita hidup di akhirat. Mau kita sekian juta kita miskin, nggak punya apa-apa, ya kan?
Nah, makanya mari kita pahami, jangan sampai pola pikir kita itu tereksplorasi dengan yang namanya rupiah dan rupiah. Ya, rezeki ya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk ketaatan. Ya, makanya kemarin beberapa hari yang lalu ketika saya naik motor di sebuah masuk ke perkampungan di daerah Pesanggerahan itu, saya lihat ada pemulung, bapaknya narik gerobak, istrinya dorong gerobak. Di gerobak itu Pak, anaknya ada 3 atau 4, pada ketawa-ketawa Pak. Kita belum tentu mereka apakah makan paginya bergizi, kita nggak tahu. Tapi bahagia, kita nggak tahu apakah dia punya rumah atau dia ngontrak, atau nggak punya rumah, nggak punya kontrakan. Bahagia Pak, ya kan? Nah, mungkin bagi dia yang penting makan ketemu, kumpul keluarga, bahagia. Kan gitu. Jadi masalah harta itu relatif, ya kan? Ya memang konsepnya kita harus bekerja, kita punya hutang yang nggak apa-apa. Karena masalah hutang segala macam dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Ya, yang paling penting kita bisa bayar hutangnya, ya kan gitu. Oke. Nah itu jadi makanya gini, kita harus rubah pola pikir kita, bekerja tetap bekerja, tapi kurangi terlalu percaya kepada manusia. Karena berapa banyak bukan orang lain Pak, teman sendiri yang menipu kita Pak. Kemarin saya punya jamaah Pak Jawa, saya diajak ke Tegal, Purwokerto, ke Purbalingga. Dia cerita 5 miliar belum dibayar, ternyata bosnya ditangkap KPK, stres. Udah saya ajak dia, udah dipilih masuk. Udah saya ajarkan, ayo kita memohon kepada Allah supaya berikan jalan. Sekarang dia dapatnya lebih dari itu Pak, karena dia tawakal atas segala persoalan hidupnya, akhirnya ada jalan. Tapi itu perlu keyakinan, perlu keyakinan, ya. Dan itu sudah banyak Pak korbannya Pak, karena kita terlalu mengandalkan manusia, maka stres, ya kan, gila dan sebagainya. Padahal kita tahu sejak kecil sampai sekarang atau sebelum kita dilahirkan, Allah belum pernah mengkhianati manusia, satu pun belum pernah Allah mengkhianati. Tapi berapa banyak manusia yang mengkhianati kita. Maka ada namanya katanya apa? Teman makan teman. Ya kan? Apalah istilahnya bermacam-macam kan. Kenapa? Karena kita mindset kita, pikiran dan hati kita hanya mengandalkan kepada manusia. Padahal yang diandalkan belum tentu seide dengan kita, belum tentu sefrekuensi dengan kita, belum tentu seirama dengan kita. Nah itu, ini yang dalam doanya Syekh Hasan Asad, wala narju ghairuka, tidak kami tidak banyak berharap kecuali kepadamu. Wala nuhibbu ghairuka, dan kami tidak terlalu mencintai kecuali Engkau yang aku cintai. Ya, suami cintanya benar-benar sehidup semati sama istri. Pas begitu istrinya terkena godaan, kecewanya luar biasa. Akhirnya kita, wah boleh gitu, kamu itu selama ini saya cinta, tapi ternyata dan begitu juga sebaliknya, ya kan? Padahal cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah, karena ketika kita mati, dia akan bertemu dengan Allah. Bisa jadi kita bertemu dengan istri kita di dunia, tapi di akhirat belum tentu kita ketemu. Seorang Nabi Allah Lut alaihissalam di dunianya ketemu, tapi di akhirat tidak ketemu. Kenapa? Karena istrinya Nabi Lut pun juga musyrik. Seorang Nabi Nuh alaihissalam di dunia ketemu dengan anak yang dicintai, tapi anaknya kafir. Maka Nabi Nuh di akhirat tidak bertemu dengan anak yang bernama Kanan. Kalau kita inginnya di akhir di dunia kita bertemu dengan istri dan keluarga kita, di akhirat juga pengennya begitu. Tapi Allah yang punya rencana lain. Nah ini persoalan kita sehari-hari. Ya, mencintai, tetap mencintai, ya kan? Maka mencintailah dengan biasa-biasa saja. Siapa tahu yang kita cintai besok akan menjadi musuh kita, dan membenci seseorang ya biasa-biasa saja. Siapa tahu yang kita benci sekarang besok akan menjadi teman baik kita. Kan seperti itu ungkapannya. Wala na'budu
na'budu syai'an siwaka, kata Abu Hasan Asy, dan kami tidak menyembah hanya kepada Engkau. Kalau hanya kita menyembah selain Allah, ya nggak dapat apa-apa juga. Menyembah kepada Allah, ya. Jadi Allah menjadi menjadi ghaya, tujuan akhir kita di dunia maupun di akhirat hanya Allah. Adapun yang lain hanya wasilah saja, ya, wasilah, media. Kita mencintai istri adalah sebuah media, Pak, tapi ghayanya, tujuan akhirnya. Ketika kita mencintai dunia sebagai wasilah, Pak, ya, sebagai media saja, hakikatnya Allah. Karena istri kita, anak kita, harta kita itu kan amanah, ya, semuanya akan diambil sama Allah, kan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud, tidak ada yang aku sembah kecuali Engkau, tidak ada yang aku cintai kecuali Engkau. Apakah sahabat Asadri tidak punya istri, Pak? Punya. Apakah beliau tidak punya keturunan? Punya. Ya, bukan berarti kita nggak menikah seperti malaikat gitu kan. Tidak. Nabi Muhammad juga sama, punya istri, punya anak. Nabi Muhammad menikah, ya, tapi kan gitu ya. Itu konsep cinta yang sesungguhnya, cinta sejati hanya kepada Allah. Jadi kita jangan takut kalau gua nggak bilang sama istri, kamu cinta sejatiku, nanti dibilang nggak setia sama istri kita, ya kan gitu. Enggak juga, Pak. Karena di atas istri kita, di atas suami kita ada Allah yang memang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita cinta. Nah, seperti zaman kita Pak Haji Joko luar biasa mulai proses dari berbagai hal, ya kan, regulator usaha dengan berbagai macam dirugikan oleh orang lain, tapi beliau pada akhirnya pasrah sepasrah-pasrahnya, karena sesuatu yang memang milik kita cepat atau lambat akan kembali ke kita. Tapi sesuatu yang hakikatnya bukan milik kita cepat atau lambat tidak akan jatuh ke tangan kita. Walaupun secara ikhtiar kita sudah sesuai aturan, tapi di atas aturan manusia ada aturan Allah, di atas kehendak manusia ada kehendak Allah yang maha tinggi dan maha segala-galanya. Nah, ini yang memang kita perlu belajar bersama untuk memanage dalam kehidupan kita sehari-hari. Wala ya'tariduna syai'an min af'ali wa ahkamihi li'anna al-hakim. Apapun yang kita lakukan itu semuanya tidak ada yang bisa melawan sesuatu apapun kecuali atas kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Kalau kita dikecewakan di pengadilan dunia, tapi kita jangan kecewa dengan pengadilan akhirat, ya kan gitu kan. Berapa banyak orang yang terzalimi, yang tidak salah dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu pengadilan dunia, Pak, pasti ada intervensi. Tapi pengadilan akhirat tidak ada yang bisa mengintervensi. Yakin, ketika kita di dunia tidak diberikan keadilan, yakinlah di akhirat kita akan menerima keadilan yang sesungguhnya. Allah tidak tidur, ya kan? Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menguasai, melihat apa yang terjadi di bumi. Makanya perbanyak membaca ayat kursi supaya keyakinan kita kepada Allah tidak luntur. Minimal habis sholat satu kali, kalau nggak bisa. Ini ayat kursi itu ayat keyakinan, Pak. Jadi keyakinan kita kepada Allah tidak akan goyah. Karena Pak, termasuk ayatul azim, ayat yang maha tinggi. Ketika ayat kursi diturunkan, itu semuanya berhala-berhala di dunia hancur. Ketika Allah menurunkan ayat kursi, kalau saya habis minima, saya dalam satu hari sekali duduk saya membaca kadang 313, kadang 170. Ya, saya serahkan urusan dunia, segala kesulitan hidup saya, apapun saya serahkan sama Allah. Dibaca 170 kali. Kalau nggak kuat, ya minimal 3 kali habis sholat subuh, 3 kali habis sholat maghrib. Syukur-syukur 21 kali, ya. Kalau saya alhamdulillah sudah bertahun-tahun 170 kali minimal. Kalau lagi kuat saya baca 313. Ya,
Itu faedahnya ayat kursi ada saya. Nanti ternyata apa yang saya dapat ijazahkan dari kiai saya itu di YouTube banyak sekali Pak. Ya, nanti kalau nggak percaya buka aja di YouTube. Tapi saya dapat ijazah ayat kursi sebelum YouTube ada. Jadi aman, karena saya ijazahnya bukan nama YouTube Pak, tapi sekedar referensi, boleh-boleh saja ya. Karena kalau di YouTube bagaimana kita kopil itu ijazahnya Pak? Kopil ke YouTube Pak, nggak bisa juga, ya kan? Kecuali ada ustadz atau ulama yang mengijazahkan, itu pun kita harus komunikasi, ya. Itu ayat kursi Pak. Bermacam-macam khasiat ayat kursi. Lebih dari 7 khasiat keutamaan membaca. Rasulullah dan para sahabat sudah membuktikan kehebatan ayat kursi. Minimal nih saya ijazahkan. Ketika kita mau masuk rumah, assalamualaikum, walaupun nggak ada yang jawab Pak, ya, karena Allah dan malaikat akan menjawab salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka gerbang. Kemudian kita baca ayat kursi satu kali Pak. Syukur-syukur aliran 3 kali. Kenapa? Siapa yang masuk rumah pada salam dan baca ayat kursi, kata Nabi, maka dia akan dijaga dari hal-hal yang buruk yang menimpa diri dan keluarganya selama ya, kita mau tidur baca ayat kursi 1 kali Pak, maka Allah akan lindungi sampai kita bangun tidur. Ya, itu kata Nabi. Ketika kita keluar rumah, ya, keluar gerbang, baca, kalau saya bacanya Al-Qadar, surat Al-Qadar 1 kali, baca ayat 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, ditutup dengan Fatihah 1 kali. Maka 70.000 malaikat akan menaungi kita, akan mengawal kita. Dan ketika kita mau usaha, maka akan dimudahkan urusan pada hari. Dan Allah selamatkan pada hari ini, kecuali ajal. Ya, katanya tidak ada yang bisa menghalangi orang yang rajin baca kursi kecuali kematian. Itu Pak. Ya minimal, jadi keluar rumah, Pak Ustadz lupa, ya udah ayat kursi, keluar rumah baca kursi. Ya, setelah baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca ayat kursi 1 kali minimal. Masuk rumah baca ayat kursi 1 kali, mau tidur 1 kali. Ya, itu yang dijanjikan. Ya, apa hasil ayat kursi yang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi. Baca Pak. Ya. Kalau ada hal-hal yang negatif dalam rumah kita, syukur-syukur bukan hanya kita ketika keluar rumah yang membaca ayat kursi, istri kita baca ayat kursi, anak kita baca ayat kursi, maka rumah ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Itu kehebatan ayat kursi Pak. Ya. Jadi itu penjelasan dari doa yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, wa hab lana haqiqatal imani bika hatta la nakhafu ghairuka wa la narju ghairuka wa la nuhibbu ghairuka wa la na'budu syai'an siwaka. Ya. Oke. Itu kalau kita kumpulkan dalam ayat kursi itu sudah mengandung ya keyakinan kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah, dan anugerah terbesar dari Allah. Ayat kursi Pak, ya silakan diamalkan ya. Saya sudah biasakan ya, minimal 1 kali. Kalau 3 kali boleh ya. Jangan sampai enggak Pak, jangan sampai enggak baca ayat kursi sama sekali. Karena Nabi Muhammad ketika menerima wahyu ayat kursi itu bersusah payah. Ya. Jamaah rahimakumullah, itu puncak keimanan yang ketiga. Kita berusaha hakikat iman. Ya, pertama, tidak ada yang kita takuti kecuali Allah, tidak ada yang kita harap kecuali Allah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah, dan tidak ada yang kita sebut kecuali Allah. Itu inti dari hakikat iman. Ya. Ar-rabi'atu, iman yang tertinggi, puncak iman yang tertinggi, yaitu imanu ahlil fana'i fit tauhid al-mustaghriqina fil musyahadati. Iman yang tertinggi adalah iman ahlul fana, ya,
Fana itu kalau bahasa kitanya itu kosong, zero, ya. Alamnya namanya alam musyahadah. Nah ini hanya orang-orang yang level maqam ma'rifat, ya. Allah akan tunjukkan kepadanya hal-hal yang belum terjadi, ya. Jadi seakan-akan tidak ada hijab bainaha bainahu wa bain Allah, tidak ada hijab antara dia dan Allah. Dan tingkatan-tingkatan wali Allah, ya. Tingkatan seperti Imam Al-Ghazali, seperti Ibnu Arabi, seperti Imam Hasan Al-Basri, Abu Hasan Asy'ari, orang wali-wali yang terkenal. Ya, mungkin kita bisa yaitu pada level yang ketiga, atau yang level yang ketiga itu adalah imanul muqarrabi yang tadi saya sebutkan. Nah, iman yang tertinggi ini al-mustaghriqin, orang yang tenggelam dalam alam musyahadah. Ya agak susah menjelaskannya, ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Sehingga di sini ada seorang ulama, Syekh Abdus Salam, beliau mengatakan yang dimaksud tenggelam dalam alam fana tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Ya, yang pertama kali kan Allah, bangun tidur Allah, mau tidur Allah, kapan Allah? Kan alamnya sekarang ada kebalikan dari alam fana, apa itu? Alam handphone, alam HP. Mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP, mau makan buka HP, habis makan buka HP, mau kerja buka HP, sampai tempat kerja buka HP, Pak. Kadang-kadang doa kita lupakan. Nah ini kan bahaya kan itu. Gara-gara HP ada hal-hal yang, terutama hal-hal baik yang berupa doa yang kita lupakan gara-gara HP. Kalau udah capek, ya nonton TikTok, segala macam, doa mau tidur. Doa mau tidur lupa dibaca, Pak. Makanya mimpinya menyeramkan, Pak. Mimpinya bermacam-macam, ya kan? Nah itu. Waghriqni fi 'aini bahril wahdati, kata Imam Abdus Salam. Aku tenggelam ke dalam sumber-sumber yang sumber lautan esa, sumber lautan keesaan Allah. Aku tenggelam ke dalam lautan keesaan Allah. Hatta la aro, sehingga aku tidak melihat, wala asma'u, aku tidak mendengar, wala ahadan, dan aku tidak melihat, dan aku wala ajud, dan aku tidak menemukan apapun, wala ahassu, dan aku tidak merasakan apapun, illa biya, kecuali tenggelam dalam lautan keesaan Allah. Sudah sangat rindu, sudah sangat cinta kepada Allah, tidak pernah merasakan apapun kecuali yang dia rasakan dekat dengan Allah. Makanya disebut alam musyahad, yang dia lihat hanya Allah. Nah ini kita mungkin perlu belajar lama, ya, kalau kita pengen masuk ke dalam iman yang tertinggi. Bisa ya, kalau kita sesuai dengan syarat rukunnya bisa. Syariatnya harus benar, ya. Karena kan dalam kitab Kifat Latihan, syariat, tarekat, hakikat, ya kan? Syariat, ada yang mengatakan syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat. Kayak gitu. Syariat itu bahrun, bagikan lautan. Sedangkan ma'rifat itu bagaikan perahunya, ya kan? Toriko itu perahu yang berlayar, ya. Syariat berarti lautan, toriko berarti perahu menaungi lautan, mengarungi lautan. Kemudian hakikat itu mutiara yang ada di dasar laut. Nah ini sudah alam perang. Ya, makanya ketika berzikir itu tidak merasakan lapar, tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan capek. Ya. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya diisi dengan kalimat Allah. Memang perlu latihan. Kalau dalam toriko perlu kita suluk dulu.
perlu dibaiat dulu kan gitu kan. Karena kalau sudah masuk ke dalam thariqah itu banyak hal-hal yang ditantang dalam hidup kita. Wa qala wa ajma'u baini wa bainaka. Ya. Wajma' baini wa bainaka. Ya Allah, kumpulkan aku. Ya. Kumpulkan, jadikan satu antara aku dan kau. Menyatu dengan Allah. Kalau bahasanya al-halaj itu menyatu dengan Allah. Ya. Kalau mungkin kita pernah mendengar kisah Syekh Jenar dianggap sesat, kenapa? Karena dia bilang dia bukan mengaku Tuhan, bahwa dalam dirinya ada Allah. Ya, menyatu dengan Allah. Atau dengan kata lain paham wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Sudah dikatakan waliullah ya. Wahal baini wa bainaka, dan ya Allah lepaskan penghalang antara aku dengan kau, ya, melepaskan segala atribut. Contohnya apa? Mohon maaf ya, misalnya kadang ini penyakit manusia, Pak. Saya tidak menunjukkan penyakit manusia. Kadang ketika kita di tempat kerja kita dieluk-elukan sama anak buah kita, Pak. Atau mungkin kalau di tentara pun di tingkatannya jenderal, major segala macam, ya. Bahkan di kantor itu sebagai direktur utama segala macam. Tapi ketika kita bermasyarakat, itu kita lepaskan atribut itu semua. Jadi kita biasa aja. Kadang-kadang terbawa ketika di rumah pun, di masyarakat kalau nggak dipanggil dirut, kalau nggak dipanggil Pak Jenderal, gitu, itu tersinggung, Pak. Padahal memang tidak ada aturannya di masyarakat seperti itu, kecuali dalam tugas, ya kan? Kan gitu kan? Bisa nggak kita melepas persoalan ini? Persoalan atribut, ya, pangkat 1, bintang 2, bintang 3, ya, atau bintang 4, itu di kantor, di dalam dunia kita. Tapi ketika kita bersosialisasi di lingkungan masyarakat, ya kita biasa. Ya, yang jenderal ya kerja bakti, yang ulama ya udah turun ke jalan gitu. Ini kan sesuatu ya, kadang-kadang terbawa dengan suasana itu. Tapi kita perlu hati-hati, kita tidak menyalahkan, kadang-kadang terbawa. Maka kata Imam Abdus Salam, qul baini wa bain Allah, lepaskan sekat-sekat yang menghalangiku untuk bertemu dengan. Kan gitu. Konsep sholat itu sebenarnya konsep ini, Pak, konsep menyatu dengan Allah. Ketika sholat nih, ketika kita baca doa itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sebenarnya kita sedang menyatu dengan Allah. Sholat itu, doa-doanya kalau kita paham, sholat ibadah hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, la syarikalah, ya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Akhirnya kita pasrah, jadi kita suatu memasrahkan diri kita kepada Allah. Berarti cara ibadah kita sudah benar, cuman yang membedakan tingkat kekhusyuannya, Pak. Takbiratul ihramnya sama, syarat rukunnya sama, yang membedakan antara satu dengan yang lain tingkat kekhusyuannya. Kadang-kadang kalau banyak persoalan, sholat pun juga lupa berapa rakaat, ya kan? Nah, ini artinya kita belum bisa melepaskan persoalan duniawi ketika di luar sholat, sehingga dibawa ke dalam sholat, Pak. Akhirnya kacau kan gitu. Padahal sholat itu kita menghadap kepada Allah, dan doa-doa sholat itu sebenarnya kalau kita paham, itu mengandung keimanan, mengandung penyerahan diri kepada Allah, dan mengandung doa kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Apa contohnya? Iyyaka na'budu. Dalam Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka, ya Allah, aku menyembah kepadamu, aku memohon pertolongan kepadamu. Pertolongan macam-macam, apa pertolongan urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan usaha dan sebagainya, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti persoalan dunia dan akhirat. Kita kalau mau dapat upah, ya na'budu dulu kan, bekerja dulu baru dapat upah. Kalau kita pengen dapat ridha Allah, ya na'budu dulu, menyembah Allah dulu, baru Allah memberikan pertolongan. Nah, itu konsep-konsep keimanan tingkat yang tertinggi. Ya, wahada al-maqam yahsulu wa yanqati. Jadi makom, ada yang mengatakan makom fana,
tidak ada satupun. Jadi ketika kita sholat itu yang di hadapan kita itu seakan-akan Allah hadir di hadapan kita. Makanya dalam hadis Nabi, ka'annaka tarahu, seperti kamu melihat Allah waktu sholat itu. Kan sholat yang benar gitu. Wa illam takun tarahu, sekalipun engkau tidak bisa menghadirkan Allah, yakinlah bahwa fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Kan ini. Nah, ini yang kita mudah-mudahan sering melakukan sholat, semakin lama mudah-mudahan sholat kita semakin baik ya. Jadi konsepnya kalau pengen khusyuk ya, hadirkan Allah seakan-akan ada di hadapan kita. Kalau kita nggak bisa menyaksikan Allah, yakin bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Nah itu. Baik, ini masih panjang sekali, tapi paling tidak kesimpulannya gini Pak. Ayo kita belajar. Yang pertama, kita tidak ada kita tapi berarti melawan sama pimpinannya. Siapa lu bukan Tuhan, gua nggak takut sama lu. Nggak boleh, itu namanya salah mengartikan Pak ya. Di kantor gua, lu ngatur-ngatur kayak siapa emang lu Tuhan? Kita kan bawahan dia. Tetap urusan dunia, karena kata Nabi, antum alamu di umur dunia. Ya, kan gitu kan. Tapi kalau memang kita sudah sesuai dengan prosedur, kita masih disalahkan, boleh kita melawan. Jangan kemudian kita salahkan. Ya. Yang kedua, kata Imam Abu Hasan Asy'ari tadi, berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang ketiga, mencintai sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah. Ya. Nah itu mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan kita bisa belajar untuk menerapkan hal. Yakinlah kalau kita sudah bisa empat-empatnya, Allah akan memperhatikan kita, Allah akan mempermudah urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jamaah rahimakumullah, saya kira demikian penjelasan tentang iman yang tertinggi. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, karena waktu sudah menjelang isya, mungkin tidak ada pertanyaan dulu ya. Tapi paling tidak ayo kita sama-sama belajar Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pedoman buat kita. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.